Sekarang kita punya waktu untuk tanya jawab. Kita mulai dengan 3 pertanyaan atau 4 ya dari 4 sisi. Oh, ada teman saya di atas, Mas Adi di sini di depan ya. Kemudian ini sama Ibu ya. Bapak punya catatan ya. Baik, silakan Mas Adi. Terima kasih. Selamat malam Pak Zulkifli, Mbak Betty. Pertanyaan pertama Mbak mengenai talent ya. Talent Indonesianya apa ya? Bakat ya. Bingung juga kalau leader itu bakat apa dipelajari kan gitu. Tapi anyway ya best talent. Nah kalau kita bicara yang tadi Mbak 4 kuadran itu, kalau saya bayangkan talent ini orang-orang yang spesial ya. Kalau Bapak tadi kan ada 3 kategori ya Pak ya untuk best performance, mungkin medium dan low performance. Nah yang disebut talent ini Mbak, kalau dari Mbak tadi 4 kuadran ini, kuadran 1, 2, 3, 4 atau yang mana ya Mbak ya? Atau 1, 2 atau 1, 2, 3? Karena yang 4 pasti kan disuruh keluar gitu kan. Oke, terus yang kedua Pak, saya tertarik sekali dengan Mandiri Excellent Award. Jadi ini salah satu kenapa saya hadir di sini. Jadi saya kepingin belajar, itu kalau pengen mengetahui lebih jauh hubungi siapa ya untuk mengetahui lebih tentang Mandiri Excellent Award. Terima kasih Pak. Ibu juga. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih, saya Ruli. Tadi melihat paparan Pak Zul sangat menarik, khususnya dalam hal transformasi bagaimana dia naik turunnya. Tapi ada satu yang pertama menarik saya mengenai kultur Pak, culture-nya. Di situ ada tipsnya ya Pak. Pertanyaan saya soal culture, bagaimana menginternalisasi, itu kan tahun 2005 ya Pak ya, menginternalisasi culture ini terhadap 40.000 karyawan Bapak. Dan sekarang prosesnya udah sampai mana Pak? Terus terhadap yang berikutnya adalah, kenapa kok tadi saya lihat di tipce sama perilaku itu tidak ada teamwork ya Pak ya? Apa mengedepankan kayak Superman-nya atau gimana gitu loh Pak ya? Gitu, saya kok tidak melihat begitu ada teamwork di situ Pak gitu. Berikutnya terhadap kuadran tadi, sekarang tuh kalau ada di kuadran yang ada berapa kuadran tuh, kalau di mapping gitu, di Mandiri itu sekarang banyaknya di hypo atau di mananya Pak gitu Pak. Makasih. Baik. Silahkan ya. Terima kasih. Nah, nama saya Bin dari Jakarta. Mungkin in general industrinya adalah infrastructure. Pertanyaan saya untuk Ibu Betty dan Pak Azul yang pertama, saya setuju bahwa mungkin kata yang tepat adalah inspire, bukan hanya maintain talent, tapi inspire, that's the real challenge gitu. Dan saya kalau boleh ingin dengar ceritanya di perusahaan yang established seperti mungkin IBM atau Bank Mandiri, ketika terjadi perubahan di mana leader di perusahaan itu sadar bahwa kita perlu retain talent. Apa sih kisah-kisah, bisa nggak di-share cerita di mana betul-betul top management tadinya nggak sadar tentang isu itu jadi sadar dengan isu itu dan melakukan perubahan. Karena yang saya tangkap dari presentasi ini sebetulnya in inspiring the talent, yang sangat penting adalah leadership. Jadi everything needs to be driven top down gitu kan. Dan kalau misalnya isu ini nggak disadari di top management, apa yang perlu dilakukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah cerita yang disampaikan Pak Azul sepertinya sangat relevan untuk company-company yang sudah punya scale. Jadi it's easy untuk manage Bank Mandiri University, untuk bikin succession plan yang mudah gitu. Boleh nggak share tips-tips untuk perusahaan Indonesia yang growing dan belum sampai skala itu, di mana harus mulainya untuk bisa retain dan inspire talent? Mungkin 2 pertanyaan itu. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Atas Hendartini Habsya. Saya dosen di Kajian Wanita UI. Dan tentunya kita juga mengkaji kondisi ketenaga kerjaan perempuan. Dan pada saat saya ingat sekali, kira-kira 2 tahun yang lalu kami berkumpul di satu seminar. Ada wakil salah satu dari karyawan Mandiri, seorang perempuan, dan menyatakan bahwa masih saat itu ya,
sangat diskriminatif dalam penggajian antara karyawan dengan karyawatinya. Kami ingin tahu sekarang dari Pak Zulkifli sendiri bahwa apakah itu sudah teratasi diskriminasi penggajian ini, karena menurut saya terkait dengan maintaining the best talent terutama untuk karyawatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zulkifli, barangkali bisa dijawab keempat itu, nanti saya akan sambung untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Silakan Pak Zul. Saya jawab dulu yang keempat. Terima kasih ada masukan seperti ini, karena terus terang aja saya baru mendengarnya saat ini. Ya. Di Bank Mandiri tidak ada sistem penggajian atas dasar gender. Ya. Jadi ya semua orang kalau levelnya sama pasti ya digaji dengan gaji yang sama. Yang mungkin beda adalah ya bonus dan lain-lain, dan itu bukan masalah gender. Itu adalah masalah performance. Gitu. Jadi dari sisi penggajian itu saya bisa yakinkan Ibu bahwa tidak ada perbedaan gender. Nah, tetapi memang dari sisi kesempatan kadang-kadang berbeda. Ya. Bank Mandiri ada di seluruh Indonesia. Ada di Banda Aceh, ada di Serui yang saya sampaikan tadi, ada di Watampone, ada di tempat-tempat yang sangat terpencil di Indonesia. Dan perempuan itu memiliki keterbatasan di situ. Ya, jadi kalau kita ada program ODP, Officer Development Program, itu harus seimbang antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Kalau semua ODP kita itu bukan semua, mayoritas itu perempuan, dan nanti dia berkeluarga, lalu saya tempatkan dia di Serui, itu suaminya pasti marah sama saya gitu. Ya, jadi dari sisi kesempatan, karena ini bank yang sangat banyak cabangnya dan sangat tersebar, itu mau tidak mau kita harus ada yang terkait dengan gender ini lebih kepada masa depan daripada perusahaan. Jadi di sisi hal itu, tapi pada dasarnya kesempatan itu sama. Ya. Direksi Bank Mandiri itu ada satu perempuan. Kemudian di board management, ya istilahnya, karena di Mandiri itu board management dan board of director itu beda. Board of director itu diangkat oleh pemegang saham, board of management itu walaupun dia pegang direktorat, tapi dia diangkat oleh direksi, itu ada 3 orang, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Jadi kesempatan itu sebetulnya sama, dan kalau pada level group head itu Ibu bisa datang ke Bank Mandiri akan bisa melihat bahwa begitu banyak perempuan yang ada di dalam group head Bank Mandiri. Jadi bukan sudah diatasi atau belum diatasi, ya memang situasinya adalah seperti itu. Kemudian saya langsung aja menjawab, mungkin Mandiri Excellent Award itu dihubungi saja Human Capital Group Bank Mandiri. Ya. Ada 2 human capital, satu human capital service yang human relation sehari-hari, yang kedua adalah human capital strategy yang merencanakan dan mendevelop sistem-sistem human capital. Nah, mungkin yang lebih tepat ya adalah ketemu yang human capital strategy, karena yang bersangkutan itu yang mendevelop sistem-sistem daripada talent management, human capital, dan lain-lain daripada Bank Mandiri. Culture, internalisasi itu kita lakukan dengan sangat intensif pada awal
tahun 2005 dan terus kita lakukan dari waktu ke waktu di Bank Mandiri. Di awal ya culture tidak bisa begitu saja terjadi, ya. Jadi harus ada training, harus ada sistem, harus ada hal-hal lain yang membuat talent itu, culture itu berjalan. Coba tolong ditunjukkan. Di sini, ya. Ini culture di Bank Mandiri, bagaimana kita melakukan penguatannya. Satu, behavior. Yang kedua, simbol. Yang ketiga, sistem. Saya mulai dengan simbol dulu mungkin, ya, supaya lebih mudah contoh. Simbol, ya. Physical design daripada kantor Bank Mandiri itu memberikan simbol daripada culture Bank Mandiri. Kalau Bapak Ibu datang ke kantor saya, itu Bapak Ibu lihat bahwa dindingnya itu kaca, ya. Jadi kalau pegawai lewat di depan kantor saya, dia bisa melihat saya di dalam, ya, itu. Dan kalau saya tidur atau ngantuk, dia tahu saya, di rootnya tidur, gitu, ya. Karena dindingnya kaca, gitu. Dan itu menunjukkan transparansi, itu, ya, transparansi. Jadi kalau saya melakukan apa-apa di dalam situ, pegawai lewat, itu dia tahu di rootnya lagi ngapain, gitu, ya. Dindingnya kaca. Dan kantor saya kecil, Pak. Gitu. Jadi kalau dulu pernah dikatakan oleh Pak JK, kantor di Rut Bank Mandiri seperti lapangan bola. Itu dulu. Jadi sekarang kantor saya kecil, ya. Mungkin dibandingkan dengan kantor-kantor Bapak, ruangan saya biasa-biasa saja. Kepala cabang dulu, kantor kepala cabang Bank Mandiri itu di lantai atas, ya. Dan mungkin di sudut belakang. Ya, sekarang nggak boleh, kepala cabang di lantai dasar, ya, dan kaca. Dia harus bisa melihat apa yang terjadi di banking hall-nya. Gitu. Jadi physical design-nya, ya, kemudian ritual-ritualnya, ya, itu hal-hal yang membuat kita selalu bersemangat. Kemudian kalau dikatakan tadi teamwork udah pasti, ya, ritual-ritual seperti itu. Kita kalau saling, kalau ketemu saya menyapa itu selamat pagi, ya, dijawab selamat pagi. Saya ketemu dengan pegawai itu sore hari, saya bilang selamat pagi, ya. Saya ketemu pegawai pada malam hari, saya bilang selamat pagi, ya. Jadi selamat pagi. Semangat kita adalah bahwa kita itu adalah orang yang semangat di pagi hari, gitu, ya. Kemudian simbolik aksen, ya, banyak hal-hal yang bisa mencontohkan itu. Behavior, leader behavior seperti apa, specific behavior, kita sangat memberikan attention kepada pengukuran, pada kontrol on regular basis. Di Bank Mandiri itu balonku ada 3, tidak 5, ya. Hanya ada merah, kuning, hijau. Orang capai target, hijau. Orang hampir capai target, kuning. Orang tidak capai target, merah. Jadi semua orang itu setiap awal bulan dia tahu, saya bulan yang lalu itu merah, kuning, hijau, ya. Jadi kita sangat performance oriented. Dan itu tadi saya sampaikan, dari atas sampai ke bawah sangat performance oriented. Tidak bawahan performance oriented, atasannya tidak performance oriented, ya. Kemudian bagaimana kita berlaku, ya, kemudian dan lain-lain, ya. Jadi saya nggak bisa menyatakan bahwa Anda jangan terima sesuatu loh dari nasabah, gitu, ya. Tapi saya terima, itu kan itu omong kosong, gitu, ya. Jadi kita walk the talk, gitu. Jadi kalau kita bilang bahwa kita sampaikan pegawai kita jangan terima sesuatu dari pegawai, ya kita harus orang yang pertama kali jangan terima sesuatu dari nasabah kita, gitu.
Jadi hal seperti itu saya kira itu sistemnya jelas ya, bahwa ini bagian yang saya ceritakan tadi. Kemudian story-story ya tentang important event itu sudah mulai kita bukukan ya. Pegawai yang baik melayani nasabah dengan baik itu dia sharing ceritanya lalu kita tuliskan gitu, bagaimana dia melayani pegawainya dengan baik gitu, dan cerita-cerita tentang pelayanan yang baik itu dari waktu ke waktu kita kumpulkan lalu kita sharing kepada pegawai yang lain ya. Kemudian formal statement, filosofi, create ya, dalam setiap kesempatan ada acara tertentu saya nyampaikan sesuatu direkam ya, kemudian dibuatkan videonya dan lalu video itu disebar ke seluruh Indonesia sehingga pada waktu 2 Oktober kemarin kita ulang tahun yang ke-14, sambutan saya sudah direkam berapa waktu sebelumnya, kemudian pada tanggal 2 Oktober itu rekaman dari apa yang saya sampaikan ke pegawai itu diputar di 1.650 kantor Bank Mandiri, di 2.150 kantor mikro Bank Mandiri. Jadi hal seperti itu yang kita lakukan agar culture itu terinternalisasi. Tahap awal mungkin agak dipaksa ya, apa boleh buat ya. Jadi istilah saya ya kalau culture di awal ya dipaksa gitu untuk ikut. Setelah itu, setelah dipaksa ya terpaksa gitu. Setelah terpaksa ya terbiasa gitu. Jadi levelnya seperti itu. Dipaksa, terbiasa dan dipaksa, terpaksa, dipaksa dan terbiasa. Jadi levelnya seperti itu. Ya. Apa boleh buat ya. Agak keras di awal, toh nanti begitu labanya 12,2 triliun semua juga senang gitu. Teamwork mungkin tidak tertulis di situ, tapi dalam semua hal itu teamwork adalah hal yang sangat dijunjung tinggi oleh pegawai-pegawai Bank Mandiri. Sinergi, aliansi itu hal yang didorong dalam setiap kesempatan. KPI itu tidak akan bisa tercapai kalau tidak ada teamwork di antara pegawai kita. Mapping tadi, maaf Pak Ruli, mapping maksudnya apa tadi? Catatan saya agak kurang jelas. Ya. Oh, ya. Berapa persen? Pak, tidak bisa semua pegawai kita hypo. Jadi selalu ada yang hypo, selalu ada yang maaf tadi penggolongannya. Selalu ada yang hypo, selalu ada yang critical resource, selalu ada yang key contributor, selalu ada underachiever, selalu ada limited contributor. Itu pasti ada terus ya. Saya agak lupa persentase masing-masing ya, tapi selalu ada persentasenya. Yang hypo itu pasti nggak terlalu banyak. Yang banyak itu biasanya di critical resource, di key kontributor ya, yang underachiever pasti kita tekan ya sejauh mungkin ya. Ya mungkin ada 5% lah kali ya. Kalau yang di bawah ini ya kita tangani sekitar 2% lah kali gitu. Ya, jadi selalu ada di dalam setiap situasi. Jadi nggak mungkin pegawai itu semua adalah hypo, semua critical resource, dan semua sebetulnya kita arahkan. Kalau matriks ini kan kita arahkan ke arah kanan atas ya. Jadi yang kiri bawah kita upayakan ke kanan bawah atau ke kiri atas ya. Kemudian yang di kanan bawah itu kita upayakan ke kanan atas. Jadi semua sebetulnya kita upayakan ke arah hypo. Ya, agak jarang kalau dari limited
kontributor langsung ke hypo jarang. Dia mestinya jalan dulu ke sini atau jalan dulu ke sini baru ke sini. Ya. Kalau kita meretain pegawai sudah pasti harus inspiring ya. Jadi kita bekerja tidak atas dasar hanya karena gaji ya. Jadi tidak mungkin orang itu bertahan di sebuah perusahaan hanya karena gaji dan dia bertahan di situ karena gajinya dinaikin terus gitu. Nggak mungkin itu ya. Karena ya perusahaan juga ada batasnya, kita nggak mungkin menaikkan gaji orang terus. Jadi orang itu bekerja karena tadi satu karena potensi growth, karena dia merasa bahwa perusahaan ini cocok culture-nya dengan dirinya gitu ya. Dan karena dia merasa diberikan otonomi gitu. Jadi hal-hal seperti itu Pak. Orang menjadi bisa bertahan di perusahaan karena hal-hal yang membuat dia tidak hanya karena gajinya, dan hal itu harus membuat yang bersangkutan merasa bahwa inilah perusahaan ya di mana saya akan terus bekerja dan tumbuh di sini. Setiap leader sudah pasti harus bisa menginspire ya. Karena memotivasi itu adalah bagian tugas daripada setiap leader ya. Sebelum saya menjadi dirut, saya pernah menjadi direktur distribution network, di mana saya mensupervisi 1.500 cabang Bank Mandiri itu ya. Yang saya lakukan adalah ya seperti biasa, saya yakin Bapak Ibu juga lakukan. Saya datang dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kemudian berkumpul dengan mereka, makan malam, breakfast, semua itu menjelaskan semua tujuan perusahaan, visi dan lain-lain itu. Dan karena saya terbiasa dengan hal-hal seperti itu, ya sampai saat ini pun terus apabila saya ke daerah selalu minimal 3 hal yang saya lakukan. Satu, ya acara yang memang acara daripada perusahaan, karena itu saya ke daerah. Yang kedua, saya pasti sempatkan waktu ketemu dengan karyawan-karyawati ya, untuk sharing, saya bercerita, mereka saya tanya apa permasalahannya. Yang ketiga, saya pasti luangkan waktu untuk ketemu nasabah. Jadi 3 hal itu selalu sesempit apapun waktu kunjungan ke daerah saya adalah satu, menyelesaikan tugas utama kenapa saya datang ke situ, ketemu dengan karyawan-karyawati, yang ketiga ketemu nasabah. Jadi motivasi adalah hal yang sangat penting kalau kita ingin orang bekerja beyond kemampuan mereka kalau mereka tidak melakukan dengan baik. Jadi itu Pak, perusahaan kecil, perusahaan besar, menurut saya prinsipnya sama saja Pak. Itu dalam arti bahwa pengalaman saya memimpin unit yang kecil, ya memang di dalam Bank Mandiri yang saya lakukan sama persis, itu adalah menginspire dan lain-lain, bahwa mungkin resource-nya agak beda, tapi saya yakin bahwa di perusahaan kecil pun hal-hal yang saya ceritakan tadi ya tidak mengirim S2 gitu, tapi maksud saya development program tetap bisa dilakukan, dan one on one itu di perusahaan kecil, perusahaan besar ya sama aja gitu ya. Jadi memulai di perusahaan kecil atau di perusahaan besar, memulainya sama saja. Memang mungkin ujungnya agak beda karena resource-nya yang berbeda, karena keterbatasan daripada resource. Saya kira itu yang bisa saya respon ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Baik, saya ingin melengkapi yang
pertanyaannya dari rekan Bin ya, bagaimana dengan perusahaan kecil? Nih kebetulan saya pernah manage perusahaan yang besar, kemudian memulai perusahaan dari kecil gitu ya. Ada bedanya dari segi bahwa kalau dulu sebagai IBM, kalau saya rekrut orang, peluang lowongannya barangkali 20, yang daftar bisa ribuan gitu ya, karena namanya gitu ya. Begitu perusahaan saya sendiri, misalnya taruh di JobDB gitu, mulanya yang tertarik banyak, begitu udah di shortlisted nggak pada nongol tuh, karena siapa tuh gitu ya. Jadi memang pada awal-awalnya sebelum dikenal, saya mengandalkan rekrut teman, maksudnya orang-orang yang memang sudah kenal saya personally, nggak bisa tuh lewat JobDB atau apa. Jadi ya yang respons banyak gitu ya, ketika dipanggil tiba-tiba nggak nongol gitu ya, karena ya belum terdengar gitu. Jadi kita harus lebih kreatif di dalam attracting orang untuk bergabung dengan perusahaan kita ya. Dan di situ kita harus kreatif memainkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan besar ya. Misalnya gimana orang baru bisa bekerja sama langsung ke CEO-nya gitu kan ya. Itu untuk orang-orang yang mempunyai aspirasi untuk menjadi entrepreneur, itu merupakan sesuatu nilai tambah. Dia bisa punya pengalaman yang cukup lengkap. Ya kalau bekerja di perusahaan besar itu sangat spesial banget. Maksudnya pekerjaannya sangat spesifik, jadi sekrup gitu kan ya. Tapi kalau di perusahaan yang relatif belum besar, dia punya kesempatan untuk bekerja dekat dengan CEO-nya, dia bisa belajar banyak hal. Ya, jadi kita mesti lebih kreatif untuk menyiasati bahwa perusahaan kita belum punya nama, punya daya tarik yang signifikan. Jadi kita harus menawarkan sesuatu benefit yang unik yang kita bisa berikan. Kemudian yang kedua adalah hubungannya dengan development gitu ya. Kalau perusahaan besar memang barangkali development itu bisa kita lakukan in-house ya. Nah kalau perusahaan yang nggak terlalu kecil bisa dikirim ya. Misalnya kesempatan kan mempromosikan ada QB Leadership Center, kita tepuk tangan. Jadi salah satu yang kita lakukan, kita develop leaders ya, baik untuk bagi di level bawah ya, yang sifatnya baru dipromot untuk menjadi managers, jadi leadership for new managers, maupun yang the senior leaders program ya. Jadi kalau perusahaannya sebesar Bank Mandiri misalnya, dia bisa melakukan in-house karena populasinya cukup besar. Tetapi kalau jumlah leadersnya belum cukup banyak, untuk melakukan in-house agak lebih berat. Jadi kita bisa dikirim ke resource di luar. Ya, jadi jangan perusahaan kecil maupun perusahaan besar, kita tetap harus develop talent ya. Karena kalau enggak, mereka akan mudah sekali tergiur oleh tawaran dari luar ya. Jadi kita harus menyediakan tempat, menyediakan ruang untuk tumbuh bagi sumber daya yang kita ingin kembangkan, kita ingin dia tumbuh bersama dengan perusahaan kita. Dan inspirasi, sebetulnya seorang leaders itu membangun inspirasi dari banyak hal. Satu dari segi vision ya, tadi Bang Mandiri cerita mengenai visions ke depan seperti apa ya. Kemudian menimbulkan inspirasi dari role modeling ya. Biasanya orang akan senang bekerja dengan orang yang dia bisa belajar ya. Jadi itu juga cara kita membangun, menginspire orang. Coaching, ya bagaimana kita, jangan sampai orang itu kerja sama kita 10 tahun nggak meningkat kemampuannya.
Ya, jadi salah satu yang bisa dilakukan oleh leaders adalah kita coach tim kita sehingga dia memang merasakan ada bedanya kerja di sini. Saya tambah pinter, saya tambah berpengalaman, saya expanding our capability, muncul kemampuan-kemampuan kita. Berdasarkan studi ya, biasanya orang keluar atau pengaruh dari direct leadersnya itu besar sekali terhadap orang keluar atau orang stay atau orang bekerja biasa-biasa saja atau bekerja dengan motivasi yang tinggi ya. Jadi disitulah peran leadership, bagaimana kita bisa membuat tim kita itu terinspirasi dan menghasilkan kinerja yang prima. Untuk sebentar ya, Mas Adi masih ada nggak tadi? Masih ada ya. Yang mana yang namanya talent gitu ya. Kalau memang pendefinisian talent itu ada yang talent itu berlaku untuk semua. Kalau saya mendefinisikan kita ada top talent, ada talent ya. Kalau top talent barangkali yang di Pak Zul tadi adalah yang hypo tadi ya. Kita sebutnya top talent. Kemudian yang lain kita bilang talent ketika dia either skillsnya tinggi atau dia kinerjanya bagus ya, kontribusinya bagus. Kalau udah skillnya nggak ada, kontribusinya nggak ada, kita udah nggak consider itu sebagai talent lagi ya. Jadi itu pendapat saya. Baik, kita buka satu sesi lagi, masih bisa? Silahkan. 1, 2, wow. Oke. Oke, nanti kita tentukan. Silakan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Di kami suka sebut semangat pagi. Ya, sama lah Pak ya. Nama saya Winarto, Pak. Yang saya mau tanyakan adalah, saya mau nyatakan dulu, yang paling pertama saya rasakan adalah leaders itu ternyata listen. Jadi Bapak catat semua dan Bapak jawab semua pertanyaan dari audiens. Itu saya rasakan. Terus pertanyaan saya yang sebenarnya adalah, do you communicate to your talents about what is the position today? Are they in the hypo? Are they in the underperformers or whatever? I remember you say there is 3 balon, balonku ada 3, merah, kuning, hijau. Tapi is the person really aware where he or she is now? Terus Pak, yang kedua langsung ke Bapak sendiri ya. Kapan Bapak merasakan Bapak itu sebagai seorang hypo? Dan pernahkah Bapak berpikir Bapak akan jadi CEO bank terbesar di Indonesia, 5 years best service in Indonesia? Itu kepikiran nggak waktu Bapak menyadari, oh saya ini hypo loh dan saya mau jadi CEO tahun 2000 berapa Pak? 10 ya? 2010. Udah cukup gitu aja kayaknya, bagi-bagi teman yang lain. Selamat pagi lagi Pak. Pagi. Baik, kayaknya di sini dulu Mbak. Selamat malam Pak, nama saya Johanna. Saya mau nanya tentang sekarang kan lagi gencarnya isu union ya Pak ya. Bagaimana membalance, karena kalau misalnya kita ngomong soal talent, of course treatmentnya juga mesti yang tadi Bu Betty bilang sangat segmented gitu ya, dan kemudian kita juga maunya reward based on performance. Tapi in other case kita juga punya union di mana menuntut untuk treatment yang merata di semua employee. Nah mungkin yang saya pengen tanyakan adalah bagaimana membalance dua hal itu. Makasih. Baik. Satu lagi di ujung sana, ada 2. Baik, yang di depan dulu sama yang kemudian yang di Baik, nama saya Urip dari Tunas Redian. Ada
pertanyaan bisa saya sampaikan di sini. Apa? Untuk karyawannya yang termasuk hypo ya, itu selain development apa juga ada semacam talent allowance Pak yang bisa diberikan itu secara jangka pendek. Misalkan ketika dia terkategori hypo ya, di tahun itu dia mendapati semacam allowance yang selain sekali lagi development yang sifatnya jangka menengah ataupun jangka panjang, tapi dia secara cash dia dapat lebih dari yang lain. Yang kedua, terkait dengan isu flexibility yang Ibu Betty sampaikan tadi. Apakah ini juga termasuk Bu terkait dengan fleksibilitas jam kerja? Ya. Karena saya pernah baca artikel di Kompas, era digital saat ini seorang talent itu nggak harus dituntut dia 8 jam masuk di kantor ya. Yang penting adalah dinilainya adalah kontribusi dia dalam bekerja. Bahkan di situ diangkat isu tentang humanisasi ya. Ketika orang itu punya keluarga, punya anak yang ingin dia antar ke sekolah ya, itu dikasih kesempatan. Yang penting dia secara kontribusi dia maksimal. Plus di era internet saat ini banyak kerjaan juga yang bisa dilakukan di rumah gitu. Apakah itu juga termasuk dari isu fleksibilitas tadi? Dan yang terakhir buat Pak Azul mungkin bisa sharing tentang memanage talent untuk karyawan back office Pak. Kalau bicara tentang operation mungkin box di atasnya sangat banyak karena terkait sama pasar ya, sama apa namanya divisi yang berkembang. Tapi untuk back office ini seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Urip. Mbak. Selamat malam, nama saya Nugrahani. Pertanyaan saya, kalau kita di hire atas talent kita, kemudian di tengah jalan job description kita bertambah yang tidak sama dengan talent kita sebagai karyawan mesti gimana ya Pak, Bu? Itu saja, terima kasih. Baik. Baik, silakan Pak Zul. Terima kasih. Hypo itu pada dasarnya adalah klasifikasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap seseorang. Jadi pada dasarnya secara eksplisit itu kita tidak memberitahu seseorang itu sebagai hypo. Tapi yang kita lakukan adalah bahwa Anda kinerja baik, excellent, pencapaian baik, kita jelaskan adalah bahwa kalau Anda terus baik, maka Anda bisa begini, Anda bisa begini, Anda bisa begini. Tapi untuk bisa begitu, Anda harus develop ini, develop itu, dan seterusnya. Jadi kita tidak cerita langsung eksplisit sehingga orang itu bisa bilang ke temannya saya hypo loh. Gitu. Kenapa? Oh, Pak Zul bilang saya hypo. Gitu. Enggak, saya nggak akan pernah. Gitu. Jadi yang kita ceritakan adalah kiasan bahwa yang bersangkutan itu hypo. Kamu bagus, kamu excellent, dalam berapa tahun ke depan kamu bisa begini, kamu bisa ini, kamu bisa itu. Untuk itu kamu bisa mendevelop dirimu untuk itu, tapi mungkin sebelum itu kamu akan jadi begini, gitu. Itu yang kita ceritakan. Gitu. Jadi kita, ya possibilities, tapi juga apa yang harus dilakukan untuk bisa mencapai itu, gitu. Ya. Jadi tidak kita buat orang merasa bahwa dirinya hypo. Gitu. Kalau tentang pribadi, Pak, mungkin beda sekali dengan orang lain. Saya tidak pernah merencanakan karir saya. Gitu. Jadi waktu saya jadi pegawai di Legacy, saya tidak pernah terpikir untuk jadi event group head. Yang saya
tidak merencanakan, oh dalam 5 tahun saya harus jadi ini, dalam sekian tahun saya harus jadi ini, dalam sekian tahun saya harus jadi ini. Tidak pernah. Gitu. Yang saya lakukan cuma satu adalah melakukan tugas saya lebih baik dari yang diminta oleh pemberi tugas. Maksudnya adalah, kamu selesaikan ini 2 minggu, saya selesaikan seminggu. Kamu capai target 100, saya berupaya untuk capai target 130 atau 150. Ya. Oleh karena itu mungkin ya saya selalu promosi gitu. Ya, selalu promosi karena selalu ingin supaya melakukan tugas saya lebih baik daripada yang diharapkan oleh pemberi tugas. Itu satu-satunya filosofi saya. Gitu. Jadi 5 tahun ke depan saya seperti apa? Enggak, saya enggak pernah. Gitu. Pak Agus pun pada waktu mungkin mencalonkan saya dan menganggap saya hypo, itu tidak pernah bicara sama saya bahwa saya adalah calon di Dirutnya Bank Mandiri. Dan saya nggak tahu, saya hanya tahu bahwa berita di luar pada saat Pak Agus menjadi Menteri Keuangan, saya dicalonkan menjadi Dirut, salah satu calon. Kemudian wartawan tanya sama saya, Pak, apa betul Bapak calon daripada Dirut Bank Mandiri? Terus saya bilang saya nggak tahu itu, dan saya tidak pernah memiliki keinginan seperti itu. Kalau nanti saya ditugasi, ya saya lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan melebihi harapan dari pemegang saham. Itu inti daripada filosofi saya gitu. Yang kedua, Johanna ya, mengenai union, mengenai SP ya, hubungan SP dengan manajemen di Bank Mandiri itu sangat kita usahakan adalah hubungan yang baik, saling menghormati, saling memahami fungsi dan tugas masing-masing. Kita ketemu secara rutin, kita makan siang bersama, saya menjelaskan kinerja Bank Mandiri dari waktu ke waktu, kemudian saya menjelaskan apa yang kita rencanakan untuk lebih mensejahterakan pegawai Bank Mandiri dari waktu ke waktu. Saya menjelaskan bagaimana kita mencoba untuk membuat sistem kesehatan pensiun misalnya, yang pada waktu itu belum ada, dan atas dasar itu hubungan kita sampai saat ini sungguh baik, sehingga pernah ya tidak bermaksud berlebihan ke Pak Ketua SP di Bank Mandiri pernah menyampaikan kepada manajemen, kita sebetulnya nggak tahu lagi apa yang mau diminta gitu, karena memang kita berupaya untuk memberikan kesejahteraan sebelum diminta gitu. Jadi kita awal tahun 2011 itu membuat sistem kesehatan pensiun, itu aspirasi yang pernah beredar, tapi tiba-tiba kita kasih tahu mulai 1 Januari kita akan ada kesehatan pensiun. Jadi hal-hal seperti itu lalu kita upayakan dari waktu ke waktu, hubungan yang baik, komunikasi yang baik, bahwa suatu ketika kita harus menyampaikan kepada pegawai bahwa kinerjanya kurang baik dan kita mungkin punya sebuah jalur bagi pegawai yang kurang baik ini untuk pensiun dini, itu sudah kita bicarakan dengan SP. Dan di kesepakatan kerja bersama KKB daripada Bank Mandiri, kalau dibaca line demi line, itu ada kesepakatan antara perusahaan dengan SP bahwa kalau itu demi kebaikan dari perusahaan, maka SP akan mendukung upaya untuk pensiun sukarela bagi pegawai yang kinerjanya tidak baik. Ada itu hal yang kita rundingkan pada saat KKB kita itu harus disetujui bersama, dan
2 tahun atau 3 tahun sekali ya KKB itu harus di ini 2 tahun. Nah itu selalu kita perbaiki dari waktu ke waktu dan kita bicara terbuka mengenai hal itu. Gitu. Jadi itu Pak. Pak Urip mengenai allowance nggak ada Pak, allowance untuk hypo karena tadi saya sampaikan bahwa reward itu kan ada 2, extrinsic dan intrinsic. Kalau dia hypo ya pasti ekstrinsiknya sudah pasti bagus gitu ya. Jadi sudah ada di dalam situ. Bahwa dia dapat stock option, ya dapat stock option itu untuk hypo maupun yang bukan hypo. Tapi mungkin yang hypo lebih banyak stock optionnya dibandingkan dengan pegawai yang tidak hypo. Jadi tidak ada allowance khusus. Allowance-nya sudah termasuk dalam ekstrinsik maupun intrinsik itu. Fleksibilitas jam kerja, kita sedang mengkaji saat ini kemungkinan untuk flexibility daripada jam kerja untuk posisi-posisi tertentu. Untuk posisi yang front office, jelas nggak bisa dia front office dari rumah gitu. Nah, jadi melayani customer service kan nggak mungkin melayani dari rumah. Teller nggak mungkin itu bayar dari rumah kan nggak mungkin. Tapi yang posisi itu kita sedang mengkaji kemungkinan itu bahwa mungkin kalau ada yang sakit di rumah, seorang ibu mungkin bisa bekerja di rumah 1 hari dalam seminggu. Itu sedang dikaji ya. Kemungkinan hal seperti itu. Kemudian untuk back office kan ada jalurnya sendiri juga gitu. Agak spesialis tapi maksudnya tidak manajerial ya. Kan jalur ada 2, jalur manajerial, jalur spesialis ya. Jadi untuk back office ada jalurnya sendiri yang sifatnya spesialis gitu. Yang terakhir yang terkait dengan kita di hire atas dasar talent tertentu, kemudian kok kita dipindah ke bagian yang lain ya. Kita mungkin boleh komunikasi kepada atasan kita kenapa hal itu bisa terjadi. Siapa tahu atasan kita memang memiliki pandangan yang lebih luas daripada yang kita miliki bahwa sebaiknya kita memang tidak bekerja di job desk yang kita pertama kali di hire ya. Jadi saya kira komunikasi yang akan membuat lebih clear apa yang sedang terjadi. Saya waktu masuk di bank dulu, saya adalah seorang account officer gitu, naik ke atas pelan-pelan ya. Tiba-tiba sesudah di bagian atas itu saya ditugasi sebuah tugas yang tidak biasa gitu ya, karena saya banyak bertugas di risk management, kemudian di relationship management, tiba-tiba diminta untuk menjadi direksi distribution network. Saya bilang dalam hati ini apa urusannya nih, saya nggak punya pengalaman yang cukup untuk sebetulnya untuk pegang ini, tapi ternyata pandangan daripada yang di atas-atas itu mungkin saya cocok di situ. Ternyata ya alhamdulillah bahwa saya bisa di sana. Kemudian start Service Excellence Bank Mandiri itu saya inisiasi pada waktu saya menjadi Direktur Distribution Network Bank Mandiri. Jadi memang kadang-kadang orang di atas pandangannya helikopter, kita di bawah ini pandangannya ke meja yang di depan kita gitu. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan pertanyaannya dari Pak Urip. Betul, jadi fleksibilitas itu memang termasuk fleksibilitas jam kerja. Kebetulan saya termasuk yang beruntung ya, waktu saya di IBM itu kita udah kita bisa kerja dari mana saja. Tentu betul seperti yang disampaikan Pak Zul, memang ada kalau sekretaris ya harus di kantor gitu ya. Tetapi kalau sales, engineers itu bisa kerja dari mana saja, dan itu yang membuat saya jadi survive gitu ya, karena
Dan ujung-ujungnya saya kerja lebih panjang karena udah sampai di rumah masih kerja juga gitu ya. Tapi at least saya bisa menyesuaikan. Kalau anak saya sakit saya bisa nungguin. Kalau ada keperluan-keperluan yang lain saya bisa lakukan. Dan kalau jalan macet saya nggak menghabiskan waktu 2 jam pergi 2 jam pulang ya. Jadi bisa pergi ke kantor, bisa langsung ke pelanggan, bisa di mana saja. Dan itu yang membuat memang posisi atau bekerja di perusahaan teknologi menjadi menarik bagi banyak pihak. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti yang Bapak sampaikan, teller dan sebagainya, saya perhatikan perusahaan-perusahaan yang ingin sekarang ini kan banyak perempuan yang kemudian meninggalkan pekerjaan karena melahirkan dan sebagainya. Banyak yang kreatif, dia membuat perusahaannya menjadi women friendly. Misalnya ada satu pekerjaan dibagi 2 orang, job sharing. Jadi pekerjaannya 1-2 orang yang mengerjakan supaya dia bisa tetap selama anaknya masih kecil, dia tetap bisa bekerja meskipun gajinya berkurang karena job sharing, tapi at least dia masih bisa nggak kehilangan masa kerja. Banyak perempuan yang kemudian merotolin gitu ya ketika di usia di mana anaknya kecil ya. Jadi ada banyak fleksibilitas yang win-win. Jadi win buat organisasi karena kepentingan organisasinya masih terjawab, win buat pegawainya, ya. Dan banyak memang fleksibilitas itu setiap orang punya tantangan masing-masing ya. Sekarang ini kan work-life balance itu menjadi suatu tantangan tersendiri dan seringkali bukan waktu bekerjanya, tetapi kapan bekerjanya itu yang seringkali menjadi tantangan dan fleksibilitas jam kerja memang sangat membantu. Di samping juga mengurangi kemacetan lalu lintas. Sekarang ini semua orang pergi ke kantor pada yang sama, pulang dari kantor pada waktu yang sama. Tetapi kalau kita menerapkan flex hours itu lebih merata gitu ya, dan bahkan kalau tidak perlu tidak travel, jadi membantu juga dari segi problem yang hadapi Pak Fauzi yang sekarang di carry oleh Pak Jokowi. Baik, berikutnya adalah hubungannya dengan bagaimana kita memberikan benefit yang fleksibel, yang bervariasi, hubungannya dengan serikat kerja yang maunya sama rata. Sebetulnya tergantung pinter-pinternya kita membuat packagingnya ya. Misalnya dulu waktu di IBM ya, semuanya tadinya sama, yang namanya misalnya kesehatan sama ya. Padahal orang sakit kan cuma bisa diklaim 1 kali. Kalau suaminya udah punya program itu, istrinya dikasih yang sama mubazir gitu ya. Karena orang sakit kan cuma bisa diklaim 1 kali. Jadi yang kita offer itu kita kasih poin ya, Anda punya sekian poin. Nah Anda bisa ini benefit ini harganya segini, benefit ini harganya segini, benefit ini harganya segini. Dan kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau misalnya anak sakit sudah ditanggung suami, saya milih poin subsidi education misalnya, asuransi pendidikan misalnya. Jadi saya bisa menggunakan poin saya untuk membeli benefit yang menjawab kebutuhan saya. Dan itu kreatif dan itu berlaku untuk semua. Jadi serikat pekerja mau komplain apa? Orang semuanya bisa milih dan itu baik buat pegawai, baik juga buat perusahaan. Jadi kita memang harus kreatif ya di dalam menerjemahkan fleksibilitas sehingga di satu pihak fleksibel, di lain pihak it's fair. Sama juga dengan kinerja. Semua orang juga kalau kinerjanya bagus, dibayarnya bagus. Semua juga kalau kinerjanya jelek, dibayarnya jelek. Tinggal it's up to you, Anda mau masuk yang bagus atau Anda mau masuk yang jelek. Justru kita mau mengejar semuanya menjadi bagus. Karena kalau jelek bagus
sama, ya semua narik ke bawah. Ngapain juga saya susah-susah kalau dibayarnya sama ya. Jadi di situ. Kemudian buat tadi pertanyaannya apakah kalau saya di hire untuk suatu pekerjaan, dikasih pekerjaan yang lain, itu kalau saya melihatnya sebagai peluang gitu ya. Karena selama saya berkarir itu saya beruntung bahwa saya dikasih kesempatan mengerjakan pekerjaan yang berbeda-beda. Dan ada suatu kali di mana memang sebetulnya itu bukan kekuatan saya, tapi saya tahu bahwa ternyata jalur itu harus dilalui supaya saya bisa naik ke atas gitu, supaya punya wawasan yang lengkap, punya pengalaman yang lengkap. Memang ekstra keras kerjanya karena kita itu bukan sesuatu yang kita kuasai. Tetapi ya worth it karena dengan menguasai itu, dengan belajar itu kita jadi punya peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih tinggi ya. Saya rasa udah kejawab semua. Baik, ini sudah jam 10 kurang seperempat, udah lebih panjang dari yang dijadwalkan, tetapi saya harap, saya rasa kita semua sepakat bahwa apa yang sudah di-share oleh Pak Zul itu sangat komprehensif dan membuat kita menjadi lebih lengkap informasinya tentang bagaimana kita mengelola suatu keberhasilan, bagaimana memimpin dan bagaimana mengelola talent. Dan terima kasih kami sampaikan kepada Pak Zul yang sudah berkenan untuk sharing di sini, karena Pak Zul itu saya tahu kerjanya panjang banget, keras banget ya, dan itu juga sebabnya kenapa Bank Mandiri bisa mencapai apa yang telah dicapai sekarang. Dan saya nggak heran kalau anak buahnya Pak Zul itu nggak enak hati kalau nggak bekerja sekeras bosnya, karena bagaimanapun bos adalah atau leader adalah role model. Terima kasih Pak Zul. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan sharing mengenai Bank Mandiri, mengenai talent management di Bank Mandiri. Ada satu sedikit saya tambahkan bahwa seseorang itu kalau dia meninggalkan perusahaan, tadi sejalan dengan yang disampaikan Bu Betty, seseorang itu kalau dia meninggalkan perusahaan, yang pertama dia tinggalkan adalah manajernya, ya, bukan perusahaan. Jadi yang membuat orang pindah itu bukan perusahaannya, yang pertama. Yang membuat dia pindah adalah manajernya. Ya. Jadi kalau ada anak buah kita pindah, kita harus salahkan diri kita dulu, itu karena people leave their managers, not their companies. Gitu. Jadi itu mungkin yang perlu kita sadari, bahwa kita harus memanage talent kita dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu tambahan sedikit aja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya pun mendapat banyak informasi, saya juga mendapat masukan dari Bu Betty yang terkait dengan IBM dan lain-lain, itu juga memperkaya kita semua. Lebih kurangnya dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zul, ada kenang-kenangan sedikit barangkali Pak Isan. Pak Zul, terima kasih atas materi yang diberikan, dan seperti biasanya kami akan memberikan kenang-kenangan. Tapi sebelum memberikan kenang-kenangan, perkenankanlah sedikit penghargaan kata-kata dulu dan mengapa kenang-kenangan ini diberikan. Jadi dari tadi kita ngelihat paling tidak ada 3 hal yang saya catat hari ini, lagi senang angka 3 hal. Jadi yang pertama tadi kinerja yang luar biasa. Tadi Pak Zul walaupun jadi dirut dari CEO mulai tahun 2010, tapi sudah terlibat dengan manajemen Bank Mandiri cukup lama. Jadi artinya cukup fair untuk menilai kontribusi besar dia terhadap laba mulai dari 500 miliar menjadi 12
triliun. Itu kontribusi yang luar biasa dari sisi kinerja. Kemudian yang kedua dari sisi kreativitas, kita ngelihat terobosan-terobosan di eranya Pak Zul cukup banyak. Misalnya penambahan tadi ATM yang luar biasa, hampir menyusul saingannya walaupun masih belum. Kemudian juga e-toll card itu yang luar biasa, dan saya dengar juga sekarang jumlahnya dari sisi prepaid itu sudah melebihi pesaingnya dari teman kita di bank swasta. Jadi itu merupakan sesuatu terobosan yang luar biasa, juga kemudian terobosannya di microbanking. Jadi sisi kreativitasnya luar biasa. Dan yang ketiga, dan ini yang paling luar biasa adalah sisi humanisnya. Tadi terlihat dari pertanyaan-pertanyaan mengenai manusia bisa dijawab dengan luar biasa, dan bagaimana dia hafal jumlah karyawannya dikalikan dengan jumlah keluarganya, dan bagaimana perhatian itu diberikan kepada seluruh yang terkait dengan kehidupan Bank Mandiri. Nah, jadi untuk itu biasanya kami memberikan ikon wayang, Mbak. Dan ikon wayang yang tepat untuk seorang leader yang luar biasa seperti itu, yang mempunyai sifat pengayoman dan berani berperang, terbukti dari hasil yang dihasilkan, tapi juga berani mengayomi. Salah Pak, Arjuna sih agak ganteng kayak saya. Maaf, tapi ternyata lebih ganteng dari Arjuna, yakni Kresna. Baik, mohon tepuk tangan. Bu Betty. Berat nih Pak. Bagus sekali. Berat ya. Baik. Baik, itu adalah akhir dari acara kita. Sampai ketemu lagi di acara leadership yang series yang akan datang.